Selamat sore buat teman-teman saya pecinta otomotif. Pada editan kali ini ya, episode kali ini saya menulang servis akan berbagi dengan teman-teman tentang mengatasi masalah pengapian ya, hilang api pada Suzuki Smash. Pertama-tama teman-teman saya, secara khusus buat para pemula, apabila kita memeriksa sistem pengapian pada sepeda motor Smash, ternyata busi tidak melentitkan bunga api seperti ini. Ini kunci kontak sudah kita hidupkan dan ternyata kita engkol ya, kita start. Ternyata api busi tidak ada ya dari kabel busi. Maka jangan panik teman-teman. Yang pertama kita lakukan adalah pahami dulu sistem pengapian yang ada pada sepeda motor tersebut. Pada Suzuki Smash, sistem pengapiannya adalah menganut sistem pengapian CDI tapi dengan menggunakan arus DC. Maka sumber arusnya pertama-tama berasal dari spool. Kemudian dari spool arus itu akan diteruskan ke kiprok. Ini kiproknya. Kemudian di kiprok arus tersebut dirubah menjadi DC. Dan salah satu kabel dari kiprok ini yang warna merah akan diteruskan ke kunci kontak. Kemudian dari kunci kontak apabila di-on-kan, arus tersebut akan dikirimkan ke CDI melalui warna yang orange ini. Diteruskan ke CDI. Kemudian di CDI diproses, dibangkitkan tegangan kira-kira 300 volt, kemudian dikirim ke coil. Nah, barulah selanjutnya di coil arus yang dari atau tegangan yang dari CDI dibangkitkan menjadi 20.000 sampai 30.000 volt dan diteruskan ke busi. Ini melalui kabel busi. Ternyata di kabel busi tidak ada api. Berarti komponen-komponen tadi mulai dari spool, kemudian batu apinya ataupun trigger, kemudian kiprok, kemudian CDI dan coil pasti ada yang bermasalah. Nah, pertama sekali sebelum teman-teman memponis atau merasa bingung komponen mana yang rusak, tentu sekali periksa dulu semua konektor kabel ya. Konektor kabel mulai dari ya, dalam ini spool diperiksa konektornya, kemudian apakah ada yang putus. Nah, apakah ada yang putus, kemudian konektornya ke kiprox. Ini kiproxnya, ini saya geser dulu ya buat lebih gampang teman-teman, santai saja bro. Ini apakah ada yang putus mulai dari kiprok sampai ke spool, perlu sebelum kita periksa kiproknya. Kemudian arus yang dari kiprok yang DC tadi, konektornya kita periksa ke kunci kontak ya, di kunci kontak sini apakah ada yang putus. Nah, untuk memeriksa itu perlu menggunakan suatu alat yang lebih praktis, yaitu menggunakan multi tester ya. Ini alat kita bro yang sangat simpel. Jadi pertama kita arahkan ini ke ohmmeter ya, biar kita cek menghubungkan perubinya ini apakah ada hubungan atau tidak. Kalau jarum bergerak berarti ini dalam keadaan siap pakai. Pertama-tama bro, kita buka ini konektor dari kiprok, kita tekan seperti ini. Kemudian salah satu yang dari spool ini warna kuning dan warna putih ya, putih merah ini. Itu yang berasal dari spool yang menghasilkan arus AC ya, alternating current. Kita sambunglah ke kabel yang datang dari spool seperti ini. Harus ada hubungan. Berarti kan jarum multitester ketika pada saat kita sambungkan, kalau jarum bergerak berarti ada hubungan, berarti konektor bagus ya. Periksa salah satu lagi.
spool yang satu lagi. Sambungkan lagi, periksa lagi, lihat jarumnya harus bergerak. Oke, buat teman-teman saya, dari pemeriksaan saya, berarti sambungan kabel dari Kiprox ke spool dalam kondisi bagus, yaitu untuk terminal spoolnya ya, pembangkit listriknya. Nah, untuk mempercepat teman-teman saya mengatasi masalah ini, kira-kira komponen mana yang mengalami kerusakan. Setelah konektor kabel semua kita periksa bagus dengan menggunakan alat ya, multitester. Maka yang pertama kita lepaskan, kita periksa dari spool ya. Yang pertama kita periksa dari apakah spoolnya yang rusak dengan menggunakan multitester ya. Caranya, putuskan konektor yang dari spool seperti ini ya. Ini arus AC yang dari spool. Kita memeriksa apakah gulungan itu masih bagus. Maka kita periksa dengan multitester. Tidak capek-capek bro, hanya menggunakan alat ini saja. Pertama, salah satu probe multitester kita sambungkan ke ujung gulungan yang dari spool ya. Baru kita sambungkan ke massa, ke bodi seperti ini. Jarum harus bergerak, berarti gulungan bagus. Nah, buat teman-teman saya, di sini kan ada dua gulungan yang menghasilkan arus, berarti keduanya harus kita periksa. Satu lagi, sambungan ke massa juga, ke bodi, dan periksa, lihat jarumnya harus bergerak, berarti gulungan masih bagus karena jarumnya bergerak. Itulah kesimpulan dengan menggunakan alat ini. Nah, selanjutnya apalagi yang perlu kita periksa dari sini? Kita periksa batu api ataupun disebut pick up coil ataupun batu api kalau atau trigger ya, kalau dalam bahasa apanya. Oke, terserah buat teman-teman apa namanya, tergantung kampungnya masing-masing, dimanapun kita berada. Apakah istilah batu api atau trigger, terserah ya. Yang penting saya di sini hanya berbagi saja. Saya bukan mengajari, saya hanya berbagi buat teman-teman otomotif. Nah, di sini kan ada kabel biru dan kabel hijau. Nah, inilah kedua ujung lilitan yang dari trigger. Maka untuk memeriksanya ini, tetap posisikan multitester atau avometer itu posisi ohm meter. Ini posisi ohm seperti ini. Kemudian sambungkan ini, jarum harus bergerak dan siap kita pakai. Salah satu probe multi kita sambungkan ke warna biru, satu lagi ke warna hijau seperti ini. Dan apabila jarum bergerak, berarti lilitan atau gulungan pada batu api masih bagus. Nah, seperti ini teman-teman. Ternyata trigger masih bagus. Nah, berarti kita akan beralih ke kiprok. Kita beralih ke kiprok. Ke kiprok ini ya, kita beralih ke kiprok. Apakah kiprok ini baik bekerja, masih bagus berfungsi atau tidak berfungsi lagi. Nah, caranya kita sambungkan kembali konektor kabel dari kiprok ke spool ya. Santai aja bro ya, disambungkan seperti ini. Nah, kemudian satu lagi yang dari spool. Selanjutnya batu api kita sambungkan ke CDI yang warna hijau ke hijau ya. Jangan salah teman-teman ya, nggak boleh terbalik. Warna hijau ke warna hijau seperti ini teman-teman ya. Kemudian yang biru ke biru seperti ini. Kita kembalikan ke sambungan semula. Nah, selanjutnya kita kupas kabel merah. Ini arus yang dihasilkan oleh kiprok seperti ini. Kita sambungkan ini, kita kupas ini ya, kupas seperti ini. Kita putus saja sementara, nanti kita sambung. Ini untuk memastikan, karena gulungan tadi bagus tapi ternyata api busi tidak ada, berarti kiproknya ini mungkin bermasalah ya. Ini bro ya.
Kita sambung seperti ini. Teman, kita sambungkan kunci kontak, kita on-kan kunci kontak ya. Atau tanpa kita on-kan pun bisa. Baru kita engkol ini harus ada arus ya. Ternyata teman-teman tidak ada arus yang dihasilkan oleh kiprok. Nah kalau seperti itu mudah teman-teman, maka kiproknya inilah yang perlu kita ganti. Oke bro, ini akan kita coba ganti dengan yang baru. Mana tadi yang baru itu? Ini bro, kiprok yang baru ya, kiprok yang baru. Karena tadinya kita periksa ternyata kiprok yang lama sudah tak bagus lagi, maka buat para teman-teman ini kita ganti kiprok ini. Caranya mudah saja membukanya. Ini tekan, ada di sini capnya, tekan, baru tarik agar terlepas. Kita pasang yang baru seperti ini ya teman-teman ya. Kita pasang. Oke, buat teman-teman ya, kita pasang ini. Baru kembali lagi kita periksa ya. Kembali kita periksa baik-baik. Kita engkol, tanganku aja nampak. Ini udah kita engkol. Ya, kita engkol seperti ini. Bentar ya, dulu ke massa ini. Kita cari massanya ini di mana? Massa daripada kiprok seperti ini. Nah, engkol. Nah, kan sudah ada apinya. Perhatikan teman-teman. Ini udah ada apinya. Nah, sekarang tinggal kita sambungkan. Ya. Kita sambung kembali. Kemarin. Ya, kita sambung. Nah, selanjutnya perhatikan lagi sambungan-sambungan yang lain ya. Kita periksa, jangan ada yang putus. Kita cek. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita periksa kabel businya, karena kiproknya sudah kita ganti. Apakah di kabel busi sudah ada lentikan api? Nah, lihat ya. Perhatikan di sini. Apinya kan sudah ada. Lihat. Bro, perhatikan bro. Apinya sudah kencang apinya ini. Pasti sudah bisa hidup mesin. Tinggal pasang kepala busi ya. Pasang kepala busi. Ya, hati-hati bro memegang kabel busi, bisa kena setrum Anda itu. Bisa jegang-jegang Anda itu. Jadi bisa jogal-jogal. Kalau dalam bahasa Batak jogal namanya itu. Jangan dipegang ya, berbahaya. Nah, setelah kita pasang kepala busi seperti ini bro, tadinya sudah ada api, pasti asal bagus sistem bahan bakar, bagus sistem hawa ya, sistem udara, pasti mesin ini akan hidup ya. Tekan ya bro. Ternyata sudah hidup teman-teman ya. Ya, perhatikan teman-teman, sudah motornya hidup. Begitulah video kali ini untuk mengatasi masalah pengapian pada Suzuki Smash. Tolong di subscribe videonya ya, di like dan diberikan komentar ya bro.
Selamat sore, dan selamat jumpa untuk edisi yang berikutnya.